نويت التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وعلى هدينا وعلى من نوى أسرف الصالحون وعلى من نوى مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ورب قلوبنا وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلومنا على علومهم ومرادنا على مرادهم وإخلاصنا على إخلاصهم وعلى هدينية وقلوبية صالحة جاملة شاملة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وفضلنا وكرمنا وأفهمنا بعلوم العلماء الآمنين الراسخين ونسلم على من نصح دينه هدية الكفرة والطالحين وهو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومنقذنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والصالحين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومنقذنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأعراب والأيام نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين. ويا أيها المشتاقون لنور جماله wahai orang-orang yang rindu ingin melihat keindahan wajahnya, wahai orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan terhadapnya, wahai orang-orang yang Allah takdirkan menjadi umatnya, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala في الكتاب القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا لأمته طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. حضرات المحترمين حبائبنا الأعزاء ومشايخنا الأجلة وأساتذتنا الأحبة، ونحس بالذكر هنا أخينا في الله السيد الحبيب Faisal bin Abu Bakar Al-Mudhir, yang insya Allah beliau sedang perjalanan ke tempat ini. Juga para masyayikh, para alim ulama, para guru, para tengku, para abun, para abi, wabil khusus kepada Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Al-Haj Abun Saiful Mahdi selaku mudhir Ma'had Dayah Ibda'ul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan dalam dakwahnya. Allah berkahkan segala ilmunya. Allah berikan santri-santri yang saleh-salehah, mempunyai ilmu yang manfaat yang barakah. Allah berikan kepada beliau keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Allah berikan istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam mengamalkan ilmu, istiqamah dalam menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripadanya segala bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah mencatatnya termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Dan seluruh para masyayikh, wabil khusus kepada Abun Darman Syah, kepada Abi Hambali SUD, kepada Tengku Haikal, Tengku Iskandar, Tengku Rizki, dan seluruhnya yang tak bisa Al-Fakir sebutkan nama antum satu persatu, namun tak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya, dan seluruh kepada para santri, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Dayah Ibda'ul Islam. Mudah-mudahan semuanya santriwan dan santriwati senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menyelamatkannya dunia sampai akhirat, ilmu yang membuatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Hadirin santriwan dan santriwati, para undangan semuanya, para tengku, para abun, para abuyah, para abi yang Al-Fakir hormati. Al-Fakir sebenarnya tidak pantas berceramah atau maidatul hasanah di depan beliau. Beliaulah adalah bahrul ilm, tempatnya ilmu, tempatnya kita menimba ilmu. Cuman Al-Fakir imtithalul amr, untuk patuh perintah terhadap beliau. Mudah-mudahan dengan Al-Fakir patuh terhadap perintah beliau, Al-Fakir mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau, daripada istiqamahnya beliau dalam berdakwah. Karena dikatakan imtithal amr khairun minal adab, patuh terhadap perintah itu adalah sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya budi pekerti. Mudah-mudahan Al-Fakir dengan patuh terhadap apa yang dipinta oleh beliau, Al-Fakir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Al-Fakir dari awal sudah berniat nawaitu ta'allim wa ta'allum. Kita Habib tidak niat mengajari antum semuanya, karena belum tentu yang di bawah lebih bodoh daripada yang di atas. Sebaliknya, belum tentu yang di atas belum tentu lebih pintar daripada yang di bawah. Tidak ada yang tahu ilmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit ada langit. Begitu juga di atasnya ilmu ada ilmu. Mudah-mudahan kita dengan saling mengingatkan, saling belajar, Allah membuka kita ilmu yang hakiki, ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan ilmu yang hanya tertulis di dalam kitab,
bukan ilmu yang hanya tertulis di kitab-kitab, tapi ilmu yang langsung masuk kepada hati. Karena sesungguhnya ilmu tersebut bukan berpindah daripada kitab kepada hati, bukan daripada kitab kepada dada, tapi ilmu itu berpindah daripada hati ke hati, daripada dada ke dada, wa minal qulub ilal qulub, wa minas sudur ila sudur. Itulah ilmu, hakikat daripada ilmu. Sesungguhnya dengan dekat dengan mereka sahibul ilm, orang yang mempunyai ilmu. Mudah-mudahan dengan kita dekat dengan mereka, patuh terhadap mereka, Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal amin. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sayangi, alhamdulillah, seharusnya kita bersyukur karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang di luar sana dapat mengenyam pondok pesantren. Tidak semua orang bisa masuk ke pondok pesantren. Tidak semua orang bisa belajar ilmu agama dengan benar. Maka dengan adanya pondok pesantren Daya Ibdaul Islam ini merupakan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Dengan beberapa derajat maksudnya tidak mungkin seseorang tersebut bisa mendapatkan keimanan yang sempurna. Derajat yang sempurna di hadapan Allah setelah orang tersebut beriman kepada Allah dan mereka mencari ilmu. Tidak bisa sempurna ilmu seseorang, iman seseorang. Tidak akan sempurna iman seseorang tanpa dilandasi ilmu yang menjadi tolak ukur, barometer iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung ilmunya. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna iman sendiri adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman secara istilahan adalah apa? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hatinya, wa iqrarum bil lisan, mengucapkan dengan lisannya, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Iman tidak cukup diyakini dalam hatinya. Yakin kepada Allah tidak cukup hanya dalam hati, tapi harus diikrarkan dengan lisan. Maka seorang yang mukmin iman kepada Allah harus membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Setelah meyakini dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, mengikrarkan dengan lisannya dengan membaca dua kalimat syahadat. Wa iqrarum bil lisan. Iman tidak cukup hatinya, tidak cukup lisannya, tapi wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan rukun-rukun yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Makanya rukun iman itu ada berapa? 6. Sudah ada? Belum. Rukun iman ada 6. Antu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bi qadri ghairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu iman. Iman itu percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan wabi qadri khairihi, dan takdir Allah, takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu. Maka iman selain yakin dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya,
kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Makanya rukun Islam itu ada rukun Islam. Nah ini sudahlah salah kenceng jawabnya lagi. Rukun Islam ada 5. Orang Islam tidak cukup iman saja, harus bisa mengerjakan arkan, rukun. Kalau rukun artinya satu, mufrad. Kalau arkanun jamaknya daripada rukun. Arkan mufrad, kalau arkanun berarti jamak, artinya rukun. Orang yang iman kepada Allah harus mengamalkan dengan perbuatan dan menjalankan rukun Islam, harus punya ilmu. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Membaca 2 kalimat, kemudian mendirikan, kemudian membayar, kemudian puasa di bulan, kemudian naik haji bagi. Semuanya butuh Salat butuh ilmu, zakat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, naik haji butuh. Sehingga apa? Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi. Maka Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang mengamalkan ilmu tapi mengamalkan kebaikan, beribadah kepada Allah tidak dilandasi ilmu, a'maluhu, maka amalnya itu mardud, tertolak, la tuqbalu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu, karena iman tersebut akan sempurna kalau dilandasi ilmu. Islam itu adalah arkanul Islam, arkanul iman, yang terakhir adalah al-ihsan. Makanya agar agama itu dibangun atas 3 fondasi. Arkanuddin salasa ada 3. Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan itu memperbaiki. Salatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, zakatnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, taklimnya, belajarnya diperbaiki, mutolaahnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki. Itu makna ihsan secara bahasa, memperbaiki. Adapun ihsan secara istilahan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu. Ini magom yang pertama. Ini berat, ini sulit. Ini magomnya para nabi, magomnya para rasul, magomnya para wali min auliyaillah. Fa illam takun tarahu, makom yang kedua, kalau kalian tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarakah, sesungguhnya Allah melihat kalian. Kalian sholat dilihat Allah, kalian puasa dilihat Allah, kalian berzakat dilihat Allah, kalian umrah haji dilihat Allah, kalian belajar dilihat Allah. Semua gerak-gerak kita dilihat Allah Subhanahu. Maka kalau kita sadar segala aktivitas kita, ibadah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiklah ibadah kita, perbaiklah belajar kita, perbaiklah segala amal baik kita. Diperbaiki. Dulunya mondok males belajar, sekarang semangat harus belajar. Dulu waktu mondok, awal mondok malas mutolaah, malas sinau, malas murajaah, ngulang pelajaran. Sekarang semangat belajar. Kenapa? Karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi santri agar mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, orang tersebut harus mempunyai 6 alasan, 6 fondasi. Alala tanalul ilma illa bisit. Sudah tahu semuanya, tapi pengamalannya ini yang sulit.
Maka nggak ada salahnya Habib sampaikan kepada santriwan santriwati agar menjadi pegangan dalam mencari ilmu. Banyak orang mondok 10 tahun, 15 tahun, tapi keluar dari pondok nggak dapat ilmu dia. Bukan tambah dekat dengan Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu. Jadi kepala desa korupsi, jadi camat korupsi, jadi DPR korupsi, jadi menteri korupsi. Banyak nggak banyak? Banyak nggak banyak? Banyak nggak banyak? Beb, dia mondok, beb, dia ngaji, beb, dia punya guru. Kenapa? Dia kok jauh dari Allah? Diperhatikan. Ini ada yang salah dalam dia mencari ilmu. Ada yang salah dalam dirinya tatkala mencari, sehingga ilmunya tidak menuntun kepadanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ilmunya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu. Sesuai dengan hadis Nabi, manis dada ilman lam yasdad hudan wa lam yasdad ilallah illa bu'dan. Tidaklah seseorang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tersebut semakin dekat dengan Allah, melainkan orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu. Saya mau nanya, orang yang jadi kepala desa itu pintar apa bodoh? Jawab yang kenceng, pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Yang jadi camat pintar apa bodoh? Yang jadi DPR pintar apa bodoh? Yang jadi menteri pintar apa bodoh? Yang jadi presiden pintar apa bodoh? Pintar. Mereka pintar, lebih pintar daripada kita. Tapi kenapa mereka menindas rakyatnya? Tapi mereka mau menjual agama. Mereka menjual akidahnya. Mereka membuat hukum halal jadi haram, haram jadi halal. Kenapa? Mereka gak mendapatkan keberkahan dari ilmu. Perhatikan, santriwan santriwati, catat baik-baik. Orang mencari ilmu itu syaratnya ada. Yang pertama dakain, harus cerdas. Apa itu cerdas, Beb? Jangan apa-apa disuruh. Peraturan sudah ada. Jam setengah 3, jam setengah 5 sudah kumpul. Tidak perlu didatangi kamar-kamar. Ayo semuanya ke mana? Ke daya. Ayo semuanya ke aula. Berangkat sendiri, itu namanya orang taklim, belajar. 15 menit sebelum belajar sudah kumpul dulu, sudah mutalaah dulu, dipelajari pelajarannya. Itu datang, jangan nunggu disuruh baru itu namanya cerdas. Cerdas tolak ukurnya bukan hanya mudah menghafal, bukan hanya mudah memahami, bukan hanya mudah mengingat, tapi cerdas adalah seseorang yang tatkala diucapkan satu kali ditanam dalam hatinya kemudian dikerja. Makanya kecerdasan itu kalau dalam teori pendidikan itu, teori psikologi pendidikan, kebetulan Habib ini SPDI, Sarjana Pendidikan. Kalau beliau kan SUD, Sarjana Usuluddin. Habib ini SPDI. Sudah alhamdulillah melanjutkan ke MPDI, tapi belum selesai. Tesisnya nggak selesai-selesai. Berhubung masih ngurusin anak, ngurusin santri, ya, ngurusin istri, ngurusin pondok pesantren. Jadi S2-nya nggak selesai-selesai, sudah 6 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerdas itu dibagi 3. Yang pertama adalah IQ. Perhatikan, di bahasa Inggris. IQ artinya intellectual quotient. Intellectual quotient. Sedikit kalian akan ajarkan ilmu. Itu kecerdasan. Contohnya seperti apa, Beb? Dia mudah menghafal, dia mudah mengingat, matematika dia bagus, kimianya dia bagus, ya, fisika dia bagus, ekonomi dia bagus, intelektualnya tinggi. Ini kecerdasan yang pertama. Kecerdasan yang kedua itu adalah EQ, emotional quotient. Emosional, mudah berteman, mudah memahami perasaan kawan, gampang memahami bahasa, gampang mengumpulkan teman-temannya, dihormati oleh teman-temannya, bisa mengumpulkan orang-orang, mudah paham terhadap keadaan di sekitarnya. Itu namanya emosionalnya kuat. Makanya emotional quotient. Itu yang nomor 2. EQ. Yang terakhir namanya SQ. Ini juga kecerdasan. Namanya spiritual quotient. Spirit.
Apa itu spirit? Orangnya lempeng, nggak cerdas, juga nggak pandai bergaul, tapi lurus, bujur harus kata orang Pontianak. Bujur harus. Diajak jelek nggak mau, ayo kau pergi keluar ayo, kita lari apa? Pergi ngerokok nggak mau dia. Walaupun bodoh, nggak pinter tapi bujur harus. Nggak gampang terpengaruh dengan orang belum sholat dia udah ada di masjid. Orang belum masjid masih kosong dia udah di masjid. Teman-temannya belum datang dia sudah datang. Tapi nggak pinter-pinter. Ini juga cerdas. Hatinya tidak mau diajak untuk bertolak belakang dengan perintah yang sudah ditetapkan oleh guru. Gak mau melanggar peraturan pesantren, gak mau. Ini namanya spirit yang keluar. Orang tersebut lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pinter saja gak cukup. Kalau hanya pinternya, syaitan jauh lebih pinter daripada manusia. Kalau karena pinternya, syaitan lebih pinter. Tapi bukan. Allah memandang hamba itu menjadi mulia karena dia baik, karena dia orang yang baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mencari ilmu harus cerdas. Itu yang pertama. Yang nomor dua, wahirsin, punya kemauan, punya himmatul qawiyah, punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Yang nomor tiga, wastibarin, harus sabar. Di pondok nggak kayak di rumah. Di rumah makan tinggal ambil, makannya enak-enak, tidurnya enak, baju ada yang nyucikan, masak ada yang masakin, ya kan? Di pondok harus di pondok mau mandi ngantri, mau makan ngantri, mau nyuci ngantri, bahkan kena gatel-gatel pun Masalah Muhammad. Udah kena gatel-gatel belum? Sudah. Berarti kalau sudah kena gatel-gatel ilmunya sudah masuk berarti. Kalau belum kena gatel-gatel berarti ilmunya belum masuk Mas ya. Karena Habib dulu waktu mondok juga kena gatel-gatel. Nah, jadi ciri-cirinya santri kalau sudah kena gatel-gatel berarti ilmunya sudah Nah, setelah ilmunya masuk, dia akan betah di pondok, sabar di pondok. Tapi kalau kena gatal-gatal pulang, berarti ilmunya belum masuk. Makanya syarat orang mencari ilmu yang nomor 4, yang nomor 3, dakain wahirsin wastibarin. Yang nomor 4, wa irsadu ustadin, harus patuh dengan patuh terhadap peraturan sepinter apapun kalian, kalau kalian gak patuh terhadap guru kalian gak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena keberkahan ilmu bisa didapat dengan kita patuh terhadap guru. Sehingga apa dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar, wal barakah bil hikmah. Berkah itu didapatkan dengan kita berkhidmah kepada guru. Maka kalau seandainya ada santri mondoknya 6 tahun, seharusnya khidmahnya 6 tahun. Karena hikmah itu adalah pengamalan daripada ilmu. Agar rendah diri, hatinya rendah, tawadhu, agar tidak sombong di depan guru, punya sopan santun, itu berhikmah. Sehingga apa?
Dikatakan al-adab fauqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Tolak ukur seseorang punya ilmu tatkala seseorang tersebut punya adab. Ilmu gak butuh banyak. Yang butuh banyak itu berkah. Keberkahan ilmu itulah yang membuat ilmu itu jadi manfaat. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i juga, jadikanlah ilmumu seperti garam dan amalmu seperti tepung. Kalau ada ibu-ibu yang di belakang mau bikin gorengan, tepungnya 2 kilo, garamnya 1 sen, jadi gorengan. Jangan dibalik. Jangan garamnya 2 kilo, tepungnya 1 sendok. Jadi apa? Gak jadi apa-apa. Kenapa? Karena dia waktu mondok gak patuh terhadap gurunya, gak patuh terhadap peraturan pondoknya. Boleh dia pintar, boleh dia ranking 1, juara kelas bintang pelajar, tapi kalau dia tidak patuh terhadap gurunya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Naudzubillah sumanau. Al-Fakir dulu mondok kepada Syekh Kiai Haji Alawi Muhammad Sampang Madura di Pulau Garam Madura. Suatu ketika Al-Fakir kena gatal-gatal. Kena gatal-gatal bertanda ilmu sudah masuk. Kena gatal-gatal. Telepon ke Abah, Bah. Iya kena gatal-gatal bah, udah 1 minggu bah, sembuh bah, tambah banyak bah, sampai ke betis semuanya kena gatal tolong jemput bah, kata Abah. Ya udah, nanti Abah sekalian suruh ke Surabaya, nanti tak jemput, katanya Abah. Tak tunggu sampai 2 hari Abah nggak datang dah, akhirnya melarikan diri dari pondok. Jangan ditiru ya, jangan ditiru, melarikan diri dari pondok karena gatal-gatal. Nyampe ke rumah, subhanallah, saya nyampe sore, Abah saya datang ba'da maghrib. Ngapa kamu pulang? Abah katanya mau dijemput, udah 2 hari gak dijemput. Nah, bilang gitu. Ini gatal-gatal udah kemana-mana ini bang. Ya sudah, ayo cepetan. Makan, habis makan, mandi, siap-siap kita ke dokter. Dibawa ke dokter, periksa, langsung dibalikkan ke pondok. Kemudian Abah saya minta maaf kepada Guru Al-Fakir Kiai Alawi Muhammad yang ada di Madura. Kiai, maafkan anak saya, Kiai ridhoin anak saya, Kiai jangan murka ke anak saya, Kiai. Bolak-balik Abah saya bilang seperti itu pada Kiai, kepada guru saya. Sampai di depan pondok saya dibilang, anakku Soleh, perhatikan apa yang diucapkan oleh Abah ini. Kau ingat baik-baik pesan Abah ini. Abah mondokkan kamu nak, bukan agar kamu jadi orang yang pintar, bukan. Abah tak ingin kau jadi orang pintar, tapi Abah mondokkan kamu agar kamu jadi orang yang baik, kata Abah saya. Jadi Abah saya mondokkan saya bukan untuk jadi orang pintar, bukan, agar jadi orang yang baik. Saya tanya sekarang, lebih mudah mana membaikkan orang yang pintar atau membaikkan orang yang bodoh? Ada orang pintar tapi gak baik, ada orang bodoh juga nggak baik. Lebih mudah mana dibaikkan? Yang bodoh. Orang kalau udah pinter, udah profesor, udah doktor, udah gelarnya doktor, mau dibaikkan nggak bisa, nggak mempan. Habis dimakan semuanya. Jalan dimakan, batu dimakan, masjid dimakan, dana haji dimakan, sampai Al-Quran dimakan. Terlalu mau membaikkan orang yang pinter Maka kata Abah saya, nak, Abah hanya berharap 2 nak. Kau dipondokkan oleh Abah agar kau jadi 2 orang. Yang pertama kau jadi orang yang baik, yang nomor 2 kamu jadi orang yang mengerti. Mengerti itu maknanya cerdas. Mengerti terhadap peraturan pondok, mengerti terhadap perintah guru, mengerti bagaimana menjadi santri, mengerti bagaimana orang mencari ilmu, Setelah Habib mondok di Kaelawi 4 tahun, pindah di Pondok Al-Qomar 4 tahun, pindah ke Habib Taufik 4 tahun, baru Al-Fakir menemukan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Man yuridillahi bihi khairan yufaqih fiddin. Kalau seseorang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus,
yufaqqih fiddin, maka Allah memahamkan ilmu agama. Allah Rasulullah SAW tidak mengatakan yu'allimu fiddin, tidak mungkin salah Nabi. Nabi gak mungkin salah. Nabi gak mengatakan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah jadi orang yang baik maka dia dipintarkan agama, tidak. Nabi tidak mengatakan dipintarkan agama, tapi Nabi mengatakan yufaqqih fiddin, dia dipahamkan agama. Ma makna fahim? Apa makna mengerti itu? Mengerti itu alimah wa amilah. Alimah yang pertama mengetahui, wa amilah dan mengamal. Orang yang ngerti itu, orang yang paham itu, di samping dia mengetahui ilmunya, dia mengamal. Itu makna fahim. Maka abah saya mengatakan, nah, kamu dipondokkan agar kamu jadi orang yang baik dan jadi orang yang bukan jadi orang yang alim, tapi mengerti. Orang yang alim belum tentu mengerti. Kamu tahu nahwu, kamu tahu sorof, kamu tahu tajwid, tapi buktinya tatkala kamu baca banyak salah-salahnya. Kenapa? Dia nggak mengerti. Hanya nah domannya hafal, imritiah, jurmiyah, alfiyah, tapi baca kitab nggak bisa. Kiai, maaf, kiai, ustaz. Bahasa Arab baca kitab tapi kalau saya ajak bahasa Arab nggak bisa jawab dia. Banyak, tidak semuanya, tapi dia bisa benar, dia ngerti, tapi nggak bisa ngomong. Kenapa? Dia belum begitu paham, belum begitu mengerti, hanya tahu saja. Hanya orang yang paham, orang tersebut yang sudah mengamalkan ilmunya, itu makna paham. Al-Fakir bercerita tentang kepatuhan terhadap guru, teringat dengan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Tahu enggak Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan? Ini Ustaz tahu ya. Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan itu punya santri namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri ormas terbesar yang ada di Indonesia, namanya NU. Tahu nggak? Apa singkatannya itu? Nahdlatul. Syekhona Khalil ini ada di Bangkalan, di Kota Madura. Namanya Kiai, punya santri, punya namun tak semua santrinya pinter. Namanya santri ada yang pinter, ada yang itu udah biasa. Ada santri disuruh ke timur ke barat, disuruh ke barat malah gede, disuruh turun malah mana? Turun, tambah naik ke atas. Jadi santri ada yang pinter, ada yang Ada namanya santrinya Syekhona Khalil Bangkalan ini namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah ini bodoh. Bodoh apa adanya. Bodoh yang tak dibuat-buat, emang dasarnya Saking bodohnya Abdullah ini tak bisa baca, tak bisa nulis, tak bisa berhitung. Di sini bisa baca apa enggak? Bisa ya? Insya Allah walaupun bodoh bisa baca, alhamdulillah. Bisa nulis apa enggak? Bisa ya? Bisa berhitung? Bisa. Abdullah ini gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa berhitung. Abdullah ini nama aslinya, cuman panggilannya Dulla. Sama kayak orang Aceh ya. Nama Abdullah dipanggil Dola. Ada Dola juga di sini ya. Kalau Abdurrahim, kata orang Madura namanya Durahim. Kalau Abdurrahim namanya Muhammad Hasan, orang Madura manggilnya Matasan. Ini orang singkat-singkat, emang orang Jawa maunya kayak gitu yang singkat-singkat. Jadi Abdullah ini dipanggil Dola ini bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tapi dia patuh terhadap Syekhona Khalil Bangkalan. Patuh ke kiainya, patuh terhadap peraturan pondok pesantren. Dola tidak pernah melanggar peraturan. Patuh, walaupun pelajaran nggak paham-paham, tapi datang terus. Ikut ngaji, tapi tak pinter. Suatu ketika Syekhona Khalil Bangkalan pernah berwasiat membaca hadis di depan santri-santrinya. Apa kata beliau? Sab'atun yadilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu.
Di antaranya rajulun qalbu muta'alliqun bil masjid, seorang pemuda yang hatinya senang kepada masjid. Jadi tempatnya ini kotor dibersihin, ada apa itu sawang-sawang ya anunya laba-laba dibersihin, kamar mandinya pasti disikat. Zaman dulu gak ada PDAM, jadi dulu ini kerjaannya ngisi air di sebelah di Jedeng yang utara penuh, pindah ke selatan penuh, pindah ke utara. Kalau ada temennya naik ke masjid, naik ke mana, ke musola, ke masjid, sandalnya dibalik. Itu ciri-cirinya bukan sandal kiainya saja yang dibalik, sandal temannya juga dibalik. Kenapa? Karena pengen mengharapkan keberkahan daripada temannya. Kita nggak tahu siapa yang ngasih keberkahan, maka perlu dicontoh. Agim ada seorang Kiai Haji Abdullah Gimnastia, beliau itu santri-santrinya dibalik semuanya sandalnya, satu persatu sandal santrinya. Abdullah ini kerjaannya balik sandal santrinya, sandal teman-temannya naik ke masjid dibalik. Bersihkan masjid, lihat mesinnya kotor disapuin, hambalnya pesing, baunya gak enak dicuci, kerjanya seperti itu terus. Suatu ketika Abdullah dipanggil sama Syekhuna Wali Bangkalan. Dola, iya Kiai, tolong Dul, kau jualkan biji nangka ini ke pasar. Zaman dulu zaman paceklik, bahkan biji nangka dijual zaman dulu. Kata Dullah, Kiai saya minta maaf, Kiai saya minta maaf. Kenapa Dul? Saya nggak bisa berhitung Kiai. Nggak bisa gampang Dul. Nanti aku ajarin kamu. Sini. Datang ke Kiai. Kau ingat baik-baik ya. Biji nangka 10 laku 1 sisa. Kok dia mesti nggak bisa berhitung kayaknya. Biji nangka 10 laku 1 sisa. Bareng-bareng. Biji nangka 10 laku 1 sisa. Abdul berangkat ke pasar, bawa tempat di atas kepalanya ya. Kata orang Madura itu berunang. Berunang itu terbuat daripada ayaman bambu, dipikul penuh. Sambil dibaca, sambil diingat. Biji nangka 10 laku 1 sak 9, biji nangka 10 laku 1 sak 9, biji nangka 10 laku 1 sisa. Karena Abdul ini orang perlu dibaca terus supaya nyampe ke pasar dijual. Saking Abdul ini orangnya baik, orangnya jujur, subhanallah dagangannya laris, cepatlah laku habis semuanya. Sehingga Pak Abdullah setiap 1 bulan sekali, seminggu sekali pergi ke pasar jual biji nangka. Singkat cerita, Syekhuna Wali Bangkalan mau berangkat naik haji ke Baitullah ke Makkah. Abdul gak dengar kabar, datang temannya yang suka bully. Di sini ada nggak yang suka bully? Ada apa enggak? Yang suka ngebully ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Alhamdulillah. Di Malang banyak santri-santri suka bully itu. Suka ngerjain temennya, Pak. Hati-hati, jangan suka ngerjain Nanti kalau kamu nggak dibully, nanti anakmu yang akan dibully. Naudzubillah subhanahu. Ini Abdul dibully. Dul, ada apa Bang? Kau dengar kabar nggak? Tak dengar Bang. Kiai Khalil guru kita tuh mau naik haji. Terus Bang, kan kau yang biasa pegang sandalnya Kiai. Kau bilang lah mau ikut. Disuruh oh iya Bang ya, kan aku bagian pegang sandal. Kalau aku tak ikut siapa yang pegang sandal? Abdul berangkat ke Kiai, namanya orang Bo. Berangkat, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam, masuk Dul. Ada apa Dul? Anu Kiai, anu apa Dul? Saya mau Kiai mau nanya Kiai mau berangkat ke Mekah. Iya Dul, saya mau berangkat ke Mekah. Doain Dul ya, mudah-mudahan aku diberikan keselamatan dari perjalanan berangkat sampai amin Allahumma amin. Abdul gak pulang-pulang. Dul, ada apa lagi? Anu Kiai. Ini kan ini satu bahasa 1000 makna ya. Anu Kiai. Anu apa Dul? Anu Kiai. Abdul gugup. Anu Kiai. Anu apa Dul? Saya mau ikut Kiai. Lo ngapain Dul? Mau ikut aku Dul? Kan saya bagian pegang sandal Kiai. Kalau saya dah ikut siapa yang megang?
Kalau nanti gak ada yang megang, sandal Kiai nanti hilang. Ya betul juga tuh ya. Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Syekhona Holil Bangkalan, Dul, orang berangkat ke Mekah ini jauh, Dul. Perjalanannya saja 1 Di zaman dulu Syekhona Holil itu 1820. Jauh. Pulang manasiknya 1 bulan, Dul. Pulangnya 1 berarti berapa? Loh, berangkatnya 1 manasiknya 1 pulangnya 1 berapa? 3 lama, Dul. Biar wis sandalku hilang. Sudah pulang. Abdul sedih balik ke Singkat cerita, dapat 1 bulan, Abdul ketemu lagi sama temen yang suka bully. Ketemu lah, Dul, ya bang, kau udah ikut, Dul? Enggak bang, tak boleh bang. Lah Dul, kalau kau udah ikut, Dul, siapa yang pegang sandal Kiai, Dul? Nanti kok sandal Kiai hilang, kamu yang tanggung jawab, Dul. Abdul nangis, ya Allah. Nanti sandal Kiai hilang, ya Allah. Nanti sandal Kiai hilang. Abdul nangis, jadi ingat sandalnya ya, takut hilang. Subhanallah, saking takdimnya terhadap ingat sandalnya Kiai sampai nangis. Ya Allah, sekarang ingat ke mukanya Kiai nggak nangis, ketawa. Ingat sandalnya Kiai akhirnya karena takut, saat temannya takut, dibilang, Dul, berhenti Dul, nggak usah nangis, Dul. Kok gini, aku ada solusi, Dul. Apa itu bang? Berhenti ya. Kau punya ndak, Dul, amalan dari Kiai? Amalan, doa, ada nggak? Ada bang. Coba Dul begini, Dul. Kau pergi ke masjid, ambil wudhu, Dul. Sholat tahiyatul masjid, sholat hajat. Kau sila di depannya pengimaman, hadap ke barat, pejamkan mata, baca doa dari Kiai. Niat nyusul ya. Kiai ke Mekah. Berangkat Dul. Semangat langsung ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, duduk hadap ke barat. Pejamkan mata, baca doa. Bikin angka 10 laku 1 sisa sebulan. Bikin angka 10 laku 1 sisa sebulan. Bikin angka 10 laku 1 sisa. Bikin angka 10 laku 1 sisa. Tiba-tiba Abdul mendengarkan suara, labbaik Allahumma laka labbaik. Labbaik Allahumma laka labbaik. Labbaik Allahumma laka labbaik. Abdul buka mata, ini punya apa ini? Abdul terkejut. Dia buka matanya, ternyata pas ada di Hijri Ismail depan Kak. Abdul bilang, ini Ka'bah bener apa bohong ini ya? Soalnya Abdul seumur hidup gak pernah lihat Kak. Cuma lihat gambarnya mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke Mekah. Haji, amin Allahumma. Syekhona Holil waktu itu pas lagi Allah itu muternya ke kanan. Kok dilihat ada Abdul bersila di bawah. Dul, ngapain kau sila sih, Dul? Saya ikut Kiai. Saya ikut Kiai. Ayo bangun, Dul. Orang semuanya bertawaf, kamu sila sendiri kamu ini. Semuanya padamu. Abdul sendiri ini haji nih. Pas lagi dituntun sama Kiai. Abdul ini subhanallah patuh terhadap Kiai. Itu Abdul pakai baju batik. Batik sudah lama, sudah kusam. Kancingnya sisa 2. Pakai sarungnya itu sudah lintir. Apa bahasa anunya, Pak? Punyo. Sarungnya itu sudah melintir ke atas, bergulung. Kusut. Pakai kopiah hitam macam abang itu. Ya. Cuman saking lama jadi pakai warnanya kuning. Saking lama dipakai warna sering kehujanan ya. Sering kena air wudhu sampai warna Abdul dituntut, ya Allah Dul, kata Kiai, kau udah tahu ini orang ihram, pakai baju ihram, lah kau pakai baju batik. Gak sengaja Kiai. Gak sengaja. Maksudnya dia kalau niat mau umroh bawa baju dia, tapi dia gak sengaja. Ayo Dul, tawaf. Kiai sudah tawaf 4 kali, kurang 3 kali. Setelah selesai 3 kali bilang, Dul, kau lanjutkan tawaf 4 kali lagi Dul ya. Nanti aku tunggu di pinggir.
Habis tawaf dul, kau sholat di Hijr Ismail, sholat di Maqam Ibrahim, kemudian kau doa dul di Multazam. Multazam itu pancuran dari emas. Berdoa di tempatnya dari Nabi Ibrahim berdoa. Di situ mustajabun, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Selesai semua, Abdul pergi Kiai, alhamdulillah Kiai, saya sudah selesai semuanya. Udah tawaf dul, sudah Kiai. Sudah sholat dul, sudah Kiai. Sudah berdoa dul, sudah Kiai. Kau minta apa dul? Saya minta kepada Allah agar saya dikasih ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Subhanallah, gak minta dunia, minta ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Dul, kamu sudah sholat dul, sudah berdoa, sudah tawaf. Sekarang kau pulang dul. Kata Dul, saya pulang masih apa Kiai? Lah Dul, kamu tadi kesini bareng siapa Dul? Anu Kiai. Karena sama Kiai dibentak ya. Abdul jadi grog. Anu gimana? Saya baca doa yang dikasih Kiai, disuruh sama teman-teman sama kawan-kawan. Doa apa itu Dul? Dibaca, baca. Coba hafal ya. Biji nangka 10, laku 1 sisa. Barang-barang. Biji nangka 10, laku 1 sisa. Syekhona Khalil terkejut. Astagfirullah Dul. Doa apa itu Dul? Syekhona Khalil saja gurunya terkejut. Mana ada doa begitu? Biji nangka 10, laku 1 sisa. Ya sudah Dul, ayo duduk. Sila. Lihat ke Ka'bah, lihat. Pejamkan mata. Baca doanya Dul. Pejam mata, baca lagi. Biji nangka 10, laku 1 sisa. Biji nangka 10, laku 1 sisa. Tiba-tiba sunyi. Gak ada bunyi sama sekali. Sekali dibuka matanya, Abdul pas di depannya mihrab, depannya Imaman, Abdul sudah ada di masjidnya Syekhona Khalil di Kota Bangkalan. Mudah-mudahan semuanya ini diberikan panjang umur satu lafiah, bisa ziarah ke Syekhona Khalil Bangkalan. Masjidnya di Kota Bangkalan, Madura. Amin Allahumma. Gak perlu doa bahasa Arab. Doanya gak perlu bahasa Arab. Cuma baca biji nangka 10, laku 1 sila 9, bisa nyampe gamak. Nah nanti santri-santri kalau udah malam coba ya, masuk ke kamar, matikan lampu, baca ya. Yang penting khusyuk ada ke barat. Biji nangka bareng-bareng, biji nangka 10, laku 1 sisa, baca berkali-kali. Insya Allah kalau nggak pindah ke WC nanti ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa maksudnya Habib ceritakan ini? Inilah bentuk kepatuhan terhadap guru, ketakdimannya kepada guru. Gak perlu bahasa Arab, cuma baca biji nangka 10, laku 1 sisa. Cerita ini ditulis dalam manaqib daripada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Masyhur menceritakan. Orang cari ilmu, kalau wa irsyadu ustadzin, patuh terhadap gurunya, walaupun sedikit ilmunya, tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Yang nomor 5 adalah apa? Wabul ghamin. Apa bul ghamin itu? Ada biaya. Orang pondok butuh biaya. Makanya santriwati kalau punya uang jangan sibuk beli baju, jangan sibuk beli sarung, jangan sibuk beli jajan, beli makanan, tapi sibuklah kalian membeli kitab. Pulang dari pondok bukan bawa kitab, bawa baju 2 koper. Apalagi perempuan, ya Allah, bajunya warna pink, kerudung pink, baju pink, sandal pink, tas pink semuanya. Sampai ke bolpennya warna. Jangan ya, tapi beli sehingga apa? Pulang dari pondok bawa kitab, kitab. Yang terakhir watuluz zamani, waktunya harus main. Nggak ada ceritanya orang pondok itu setahun jadi syekh, nggak ada. Nggak. Tahadusan bin nikmah, ingat-ingat nikmat. Al Fakir ini pondok dia Kalawi 4 tahun, kemudian pindah lagi 4 tahun ke Kiai Saudi Abdul Rasyid. Berapa tahun berarti? 4 tambah 4 berapa? Kemudian pindah ke Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Sikaf yang ada di Pasuruan 6 tahun. Berapa berarti? Berapa? 8 tambah 6 kok 12. Berapa? Ini tak bisa berhitung beneran kayaknya. Berapa?
14. Mondok lagi ke Malang di Darul Hadis 4 tahun sambil kuliah. Berapa tahun? Berapa? 18 tahun, belum mengabdi. Belum bantu ngajar. Belum bantu ngajar. Ilmu itu harus lama. Kenapa? Karena ilmu itu hanya teori, butuh praktek. Nah, maka santri-santri kalau belum lulus daripada pondok Dayak Ibdaul Islam, jangan berhenti. Pamit Ustaz, saya mau pamit, mau berhenti. Kalau diizinkan keluar, tapi kalau nggak diizinkan jangan keluar. Nanti nggak dapat berkah dari ilmu yang kita dapat. Naudzubillah subhanahu. Jangan orang tua kita, Pak, kalau saya belum dikasih izin oleh abun, saya nggak mau berhenti, Pak. Saya mau diam di pondok tetap. Seperti itu. Kalau abun sudah ridho, abi sudah ridho, maka insya Allah ilmunya akan jadi ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur seorang akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang paling penting terletak daripada kepatuhannya kepada gurunya. Al ilmu bimuraqabatis syekh. Ilmu itu bisa didapat dengan cara dekat dengan guru, mengabdi terhadap guru atau terhadap peraturan pondok. Insyaallah dapat ilmu yang barakat, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Satu cita lagi mengakhiri ceramah saya. Ada seorang syekh ulama mondok bareng-bareng berempat berlima. Teman-temannya sudah keluar semuanya, sudah jadi ustadz, sudah jadi pendai, sudah punya pondok. Tapi satu nggak pinter-pinter. Akhirnya nggak keluar. Pamit ke gurunya pagi-pagi. Abun saya mau pulang. Abun jangan, nah ilmu belum lengkap. Jangan pulang, nambah kaulah 1 tahun. Besok datang lagi pagi-pagi. Abun saya mau pulang, Bun. Abun saya mau pulang ya, Bun ya. Jangan, ilmu belum lengkap. Besok datanglah. Nah ini di santri dibilangi bolak-balik nggak ngerti. Kata Abun, datang lagi 3 kalinya. Ya sudah wis. Kalau kamu maksa pengen keluar pondok ya sudah. Aku izinkan walaupun hatiku berat, aku izinkan. Akhirnya pulang. Di perjalanan pas kebetulan kena hari Jumat seperti sekarang. Hari Jumat. Nyampe di suatu masjid. Wadah imamnya itu jenggotnya sampai ke dadanya. Udah putih semuanya. Pakai imamah 3 kali lipat dari imamnya Habib, saking besar. Mulai baca khutbah sampai ngimami salah semua. Ini bingung santri ini. Ya apa ini kok jadi imam kok salah. Akhirnya dia habisnya sholat Jumat dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Alhamdulillah bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan sholat Jumat bersama-sama. Cuman sayang minta maaf bapak-bapak, tadi sholat Jumatnya enggak sah. Imamnya ya langsung merah mukanya. Merah. Tiba-tiba dibilang enggak. Kenapa? Karena enggak memenuhi rukun-rukunnya, enggak ada wasiat takwa dalamnya, enggak ada selawat kepada Rasulullah SAW. Sholatnya juga tidak tumakinah. Tidak dikerjakan rukun-rukun sholatnya. Ini salah semuanya. Kita sholat berjamaah bareng-bareng lagi. Wih, merah muka imamnya. Langsung berdiri dia, pegang tongkatnya. Udah tua sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini menjadi imam mulai dari kakek saya sampai ke bapak saya, sampai ke saya. Lah ini kita sudah sholat berpuluh-puluh tahun di masjid ini. Ada pemuda bau kencur ini baru datang tiba-tiba nyalakan sholat kita. Kata alim ulama tersebut. Ini rupanya ini orang teroris ini. Butuh dikasih pelajaran. Coba pegang kita, pukul aja kita buang keluar kamu. Subhanallah, santri yang baik tersebut akhirnya apa? Dipegangin, dipukulin, dibuang keluar kamu. Pincang balik ke gurunya. Pincang, babak merah semuanya. Assalamualaikum Kiai, Abun, saya minta maaf Bu. Saya kena kualat saya ini loh. Kenapa kamu? Saya dipukuli orang. Dipukuli orang. Kan aku udah bilang ilmumu tidak
lengkap. Ilmu fikihmu sudah sempurna, tapi kamu tidak punya ilmu satu, ilmu muamalah, ilmu mengamalkan mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu saja butuh ilmu. Ilmu itu butuh ilmu apa? Ilmu untuk mengamalkan ilmu. Kebenaran itu bisa diterima kalau cara menyampaikannya benar. Kebenaran tidak akan diterima kalau cara menyampaikannya salah. Belajar setahun lagi nak, nggak mundur lagi. Belajarlah. Belajar 1 tahun lagi, singkat cerita pamit abun, saya mau pamit abun. Ya sudah, aku ikhlaskan, mudah-mudahan ilmu manfaat, ilmu barokah, kamu selamat dunia, selamat akhir. Berangkat, subhanallah, nyampe ke kampung itu lagi, pas hari Jumat lah, yang imami ya orang itulah, Yahud banyak salah lah, sholatnya salah lah, cuman sudah pinter, sekarang sudah awalnya seperti santri biasa, pakai sarung, pakai baju tako. Sekarang dia pakai higamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, pakai selendang. Habis sholat dia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semuanya. Alhamdulillah bapak-bapak, kita sudah melaksanakan sholat Jumat bersama. Dan sholat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT berkat imam kita yang wali min auliyaillah. Waduh, ini namanya imamnya begini, pegang jenggotnya ya. Imamnya itu saking senangnya pegang jenggotnya begini sambil diusap-usap. Ini adalah wali min auliyaillah. Kita beruntung sholat di belakang dia. Kenapa? Doanya tembus ke langit sampai 7. Maka semua apa yang dipinta oleh beliau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Maka bapak-bapak semuanya jamaah Jumat, kalau ada masalah kerjaannya sulit, dagangannya sulit, nggak laku-laku, minta 1 jenggotnya saja. Suruh minta 1 jenggot. Anak-anaknya belum menikah, nggak punya jodoh, minta 1 jenggot, 1 bulu jenggot saja. Insya Allah cepat dapat anak, cepat dapat jodoh anak-anaknya. Kalau nggak punya keturunan, datang kepadanya, minta 1 jenggot Kalau hama di padi-padinya banyak paceklik, minta 1 bulu Akhirnya orang dari belakang berebut, maju ke depan, minta jeng, cabut, aduh sakit. Ya, berhubung 1 masjid penuh, maju ke depan. Akhirnya apa? Jenggotnya habis, dicabut semua. Ada yang ganteng bagian belakang. Pak Ustaz, saya nggak dapat. Pak Ustaz gimana? Jenggotnya gimana? Habis. Udah, kumis yang bawa aja cabut. Wassalamualaikum Muhammad. Udah, kalau kumis atas habis, kumis yang bawah bisa cabut. Dipegangi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habib dapat cerita ini di kitab, tapi Allahu a'lam itu benar apa enggak ya. Tapi itu dapat di kitab. Apa maksudnya? Orang pondok itu harus tulus zamani, harus fine. Kalau belum selesai, jangan berhenti. Kalau belum dapat izin, dapat doa daripada abun, jangan berhenti. Maka santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Fakir cintai sayangi, yang istiqomah mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan bertambahnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan turunnya hidayah sehingga kalian semua bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian satu afiat. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian semua diberikan oleh Allah jadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti pada kedua orang tua kalian, berbakti pada guru-guru kalian. Mudah-mudahan kalian semuanya oleh Allah diselamatkan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kalian semuanya segala bala dan musibah. Allah berikan istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam mencari ilmu, istiqamah dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kalian semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Apa yang Al-Fakir sampaikan ini semuanya untuk santri, agar santri bisa semangat dalam belajar. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal. Al-Fakir minta maaf juga kepada para guru, para tangku, para abuya, para abun semuanya. Tidak niat menggurui antum semuanya. Ini buat Al-Fakir pribadi, mudah-mudahan bermanfaat buat antum semuanya. Minta kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang khilaf, itu datang daripada kebodohan Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq wal haq wa ittaba al-insan halu tawanisyan. Yang hak dan yang benar itu patut kita ikuti, sedangkan manusia tidak pernah luput daripada kesalahan dan kehilafan. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.